Halo, halo, selamat sore rekan-rekan calon Global You Graders Indonesia. Apa kabar semuanya? Kami harap rekan-rekan semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Selamat datang di acara daring untuk program Global Undergraduate Exchange, sebuah program pertukaran yang dapat dilamar oleh mahasiswa S1 atau D4 se-Indonesia dari jurusan apa. Program ini saat ini sedang membuka aplikasi hingga tenggat waktu pendaftaran, yaitu 15 Desember 2023. Wah, sudah tidak kerasa kurang dari 1 bulan lagi ya. Nah, saya Mita dari tim komunikasi Aminef akan memandu acara pada siang atau sore hari ini, di mana ini adalah sebuah acara yang sangatlah spesial karena akan menghadirkan ada 16 orang alumni, di mana nanti kita akan menjalani dua sesi. Sesi pertama adalah sesi yang ada di main room, lalu sesi kedua akan menggabungkan teman-teman di dalam sebuah breakout room di dalam 8 breakout room bersama 16 orang alumni kami. Nanti teman-teman bisa bertanya-tanya secara langsung lebih dekat tentang apa itu program Global You Grad, bagaimanakah highlight pengalamannya, dan yang tidak kalah penting, tips untuk melamar program ini sehingga nanti aplikasi teman-teman bisa dipertimbangkan oleh panitia seleksi ya. Nah, untuk bisa menambah jangkauan acara, kami juga menyiarkan acara ini melalui Facebook page. Ada Facebook page Aminah Fulbright Indonesia, Education USA Indonesia, US Konjen Medan, My Amerika Jakarta, serta My Amerika Surabaya. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat datang dan selamat menyimak acara ini melalui Facebook page tersebut. Namun, bila nanti Anda memutuskan untuk bergabung bersama kami di Zoom meeting, boleh sekali ya, sehingga Anda bisa bertanya-tanya secara langsung kepada kami di Aminef dan juga secara langsung kepada para alumni. Oh ya, nanti saya juga akan menyampaikan informasi tentang kesempatan untuk teman-teman yang hadir di acara ini untuk mendapatkan TOEFL ITP Home Edition. Nah, gimana ya kira-kira caranya? Nanti saya akan jelaskan pada saat acara. Oke, untuk menambah semarak acara ini, boleh dikirimkan di kolom komentar di chat di Zoom meeting. Rekan-rekan yang saat ini bergabung bersama kami di sini berasal dari kampus atau universitas mana? Boleh tinggalkan chat di Zoom meeting. Ada yang dari UGM, UIN Jakarta, baik, terima kasih. Ada Unisula, Universitas Jember, Universitas Brawijaya, Universitas Teknokrat Indonesia, Universitas Negeri Malang, ISI Jogja, Universitas Internasional Papua, halo, yang ada di Papua, UIN Alauddin Makassar, UGM all the way, oke, baik. UIN Semarang, Universitas Andalas, Universitas Papua, dan lain sebagainya. Wah, sangat banyak sekali ya yang bergabung di pagi hari ini, di siang hari ini maksud saya. Nah, kami harap acara ini bisa mengantarkan Anda untuk bisa menjadi Global You Graders Indonesia berikutnya ya. Ini memang benar-benar literally dari Sabang sampai Merauke untuk uh, partisipan acaranya. Tetap semangat untuk menjalani acara ini. Mari kita langsung saja mulai untuk paparan mengenai apa itu program Global You Grad. Ya, berikut ini adalah paparannya. Nah, program Global U-Grad atau Global Undergraduate Exchange adalah sebuah beasiswa nirgelar yang ditawarkan kepada mahasiswa S1 atau D4 di Indonesia yang berkuliah di bidang studi apapun. Program ini adalah program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan peserta dan juga konektivitas ataupun jejaring global. Jadi program Global Juga tidak hanya ditawarkan di Indonesia, tapi juga ke lebih dari 6 negara lainnya. Anda akan merasakan pengalaman selama 1 semester di universitas di Amerika Serikat, di mana untuk sekali lagi program ini terbuka untuk Anda dari bidang studi apapun. Jadi misalnya dari bidang studi ilmu komunikasi, teknik komputer, atau pariwisata. Nah, silakan Anda melamar program ini karena tidak ada batasan bidang studinya ya. Program Global Ugrad juga terbuka untuk semua aplikan tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan sebagainya.
Nah, untuk di Indonesia sendiri, program ini memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang berasal dari wilayah atau latar belakang yang kurang terwakili, yang sekiranya tidak pernah atau belum pernah studi ke Amerika Serikat atau negara lainnya. Apa sih kegiatannya? Di Amerika, nanti Anda akan mengambil kuliah yang sekiranya relevan dengan bidang studi yang ditempuh di Indonesia. Lalu juga ada kesempatan mengambil mata kuliah pilihan dan mata kuliah untuk meningkatkan pemahaman tentang Amerika Serikat. Lalu ada juga kegiatan volunteer selama minimal 20 jam selama program berlangsung. Dan nanti Anda akan tinggal di lingkungan kampus sehingga bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan mahasiswa Amerika atau mahasiswa internasional lainnya. Kegiatan Global You Grad berikutnya adalah mengikuti orientasi kedatangan dan juga workshop di akhir program. Jadi bisa saling berkenalan dengan penerima beasiswa Global You Grad dari negara-negara lainnya ya. Program ini menawarkan berbagai fasilitas, yaitu selama mengikuti proses di Indonesia, Anda akan diberikan tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku. Misalnya, Anda sudah mengirimkan formulir aplikasi per tenggat waktu pendaftaran 15 Desember 2023. Lalu, Anda diundang untuk proses wawancara yang mana berlangsung di Jakarta. Maka Anda yang berasal dari manapun di Indonesia, kami akan bekali dengan 3 komponen ini sehingga Anda bisa hadir di proses wawancara tersebut. Lalu saat mengikuti program di Amerika Serikat, kami memberikan uang kuliah, uang saku bulanan, dan juga uang buku, serta akomodasi selama program. Kami juga akan memberikan tiket pesawat pulang pergi internasional ya, 1 kali, serta asuransi kesehatan sejak hari pertama Anda sampai di Amerika Serikat. Yang bisa melamar siapa saja? Berikut persyaratannya. Warga negara Indonesia memiliki usia minimal 18 tahun, merupakan mahasiswa jenjang S1 atau D4 di universitas di dalam negeri, bisa universitas atau institusi pendidikan tingginya berupa politeknik atau akademi ataupun sekolah tinggi ya, dan memiliki 1 tahun masa kuliah untuk diselesaikan di institusi asal setelah kembali dari Amerika Serikat, di mana untuk preferensinya sendiri akan diberikan kepada mahasiswa semester 3 atau semester 5. Nah, untuk persyaratan berikutnya adalah memiliki prestasi akademis, yaitu ditandai dengan IPK minimal 3, lalu memiliki bakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial atau ekstrakurikuler, serta memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan kepemilikan TOEFL ITP atau TOEFL Prediction dengan skor 500, atau IBT skor 61, atau IELTS 6,0, atau Duolingo 95. Nah, silakan Anda pertimbangkan ya, kira-kira tes manakah yang paling memungkinkan untuk Anda lakukan, mengingat tenggat waktu pendaftaran itu sudah kurang dari 1 bulan lagi dari sekarang. Dan yang berikutnya adalah program ini memberikan prioritas kepada mereka yang belum memiliki pengalaman belajar di Amerika Serikat atau negara lainnya, dan memiliki komitmen kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan studi jenjang S1 atau D4-nya. Apa sajakah persyaratan mendaftar? Nah, nanti akan ada formulir aplikasi daring, lalu formulir aplikasi daring tersebut akan ada memintakan Anda untuk menyertakan 2 surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini bisa berasal dari dosen atau juga nanti satu lagi dari pimpinan kegiatan sosial atau coach atau host family. Lalu setelah itu fotokopi kartu identitas diri juga perlu disertakan. Dan setelah itu transkrip akademis atau transkrip sementara dan juga terjemahan dalam bahasa Inggrisnya juga perlu dilampirkan. Dan setelah itu mencantumkan fotokopi hasil skor bahasa Inggris yang telah dilakukan. Kalau untuk timeline atau jadwal kegiatannya sendiri adalah sebagai berikut. Tenggat waktu pendaftaran adalah di 15 Desember 2023 ya. Lalu setelah itu dari
tenggat waktu 15 Desember hingga awal Februari, akan berlangsung seleksi administrasi secara internal dan ada juga tahapan seleksi wawancara. Nah, apabila Anda dinyatakan lolos menjadi nomini atau nominasi untuk program Global Upgrade, kami akan mendaftarkan Anda untuk menjalani tes TOEFL IBT. Nanti hasil dari tes TOEFL IBT ini kami akan sertakan bersamaan dengan dokumen Anda ke rekanan kami di Amerika Serikat yang nantinya akan membantu dalam proses placement. Nah, langsung saja, jangan tunggu lama lagi untuk mengakses laman aplikasi daring program ini. Boleh langsung ya membuat account, tidak dipungut biaya, dan boleh nanti dikunjungi berulang kali hingga nanti klik submit sebelum tenggat waktu 15 Desember. Sebaiknya tidak menunggu hingga akhir sekali ya, karena nanti formulir aplikasi tersebut juga diakses dari berbagai belahan dunia. Jadi sebaiknya kalau bisa diselesaikan sebelum tenggat waktu pendaftaran, akan sangat membantu sekali. Setelah mengklik tombol submit, silakan nanti hubungi kami di Aminef melalui alamat email yang tertera di sini, info_ind@aminef.pr.id, lalu sertakan nama lengkap Anda dan informasi completed Global Upgrade online form di subjek email yang dikirimkan. Jangan lupa untuk juga melampirkan hasil pindai skor bahasa Inggris yang dipergunakan. Nah, Global Upgrade ini ditawarkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lainnya. Persyaratan khusus untuk aplikan asal Indonesia mungkin sedikit berbeda dari detail di laman World Learning yang merupakan institusi yang mengelola program ini di Amerika Serikat. Jadi untuk aplikan Indonesia nanti mengacu pada laman Aminef ya untuk persyaratan lebih lengkapnya. Tenggat waktu 15 Desember 2023 adalah tanggal terakhir Anda bisa klik submit aplikasi daring. Langsung saja kunjungi laman Aminef untuk informasi selengkapnya. Teman-teman juga bisa untuk mengikuti kami di media sosial, ada Facebook, ada Twitter, dan juga ada Instagram. Kalau ada pertanyaan, nah sebentar lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab yang akan menghadirkan salah satu anggota tim Grants for Indonesians di Aminef yang mengelola program Global Upgrade. Jadi silakan persiapkan mulai sekarang apabila ada pertanyaan. Kami akan mendorong Anda untuk menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung. Apabila tidak atau belum memungkinkan, boleh meninggalkan pertanyaan di kolom chat di Zoom meeting. Ya. Aminef adalah pengelola beasiswa Fulbright, CCI, dan Global Upgrade di Indonesia, di mana yayasan kami berdiri pada tahun 92, hasil kerjasama pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia. Demikian informasi dari kami mengenai program Global Upgrade. Semoga informasi ini bisa mengantarkan Anda untuk menjadi penerima beasiswa Global Upgrade asal Indonesia berikutnya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan tanpa menunggu lama lagi, kita langsung masuki sesi tanya jawab. Langsung saja kami ingin menghadirkan rekan kami ada Nabila untuk hadir di layar. Halo Nabila, selamat siang. Halo Mbak Mita, selamat siang. Apa kabar? Baik, apa kabar juga Nabila? Baik, Mbak Mita. Siap. Nah, ini kita sudah dihadiri acaranya dengan bersama sekitar 70 orang partisipan calon aplikan Global Upgrade ya. Kita sama-sama menunggu untuk rekan-rekan apabila ada pertanyaan, boleh silakan gunakan fitur raise hand seperti ini atau tinggalkan pertanyaan di kolom chat di Zoom meeting. Yuk, silakan kita akan alokasikan waktu kurang lebih 30 menit ke depan untuk sesi tanya jawab sebelum nanti kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi penjelasan dari alumni Global Upgrade tentang langkah-langkah mengisi formulir aplikasi Global Upgrade. Ya, boleh. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah raise hand. Saya ingin mempersilakan yang pertama ada Jusvita. Seru lah orang Malaysia. Halo Jusvita, silakan untuk pertanyaannya. Oh Kak, suaraku udah kedengaran belum ya? Sekarang sudah terdengar, ya silakan. Akhirnya sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya Kak. Jadi sebelum ini aku udah sempet
buka form websitenya di Aminef Ya, untuk global undergraduate. Nah, tapi di sana kan kita perlu tadi TOEFL-nya itu bisa yang IDP, IBT, IELTS gitu ya. Nah, ya, sedangkan seingat saya di websitenya itu nggak ada bagian untuk isi Duolingo-nya. Jadi saya masih bingung kayak kita harus isi Duolingo-nya itu di bagian mananya sih gitu untuk si baik. di websitenya. Nah, Oke, kalau untuk di aplikasinya kan, kalau untuk di emailnya nanti bisa tinggal scan dikirim ya. Nah, terus yang kedua mengenai terjemahan ke dalam bahasa Inggris itu yang harus terverifikasi atau gimana ya, Kak? Terima baik. kasih. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Jusvita. Oke, saya rasa pertanyaannya bisa dipahami dan bisa kita langsung jawab ya, Nabila. Silakan. Oke, kalau untuk submit Duolingo bisa disubmit di bagian Jusvita menaruh TOEFL atau IELTS atau TOEFL IBT. Kemudian pertanyaan yang kedua itu terkait sebentar, saya coba cek lagi ya. Tadi terkait terjemahan untuk transkrip nilai. Nah, saran dari saya bisa cek ke universitas. Biasanya di universitas itu ada UPT Bahasa. Nah, UPT Bahasanya itu bisa membantu untuk menerjemahkan dokumen transkrip nilai tersebut. Kalau memang nanti tidak ada, baru bisa ke penerjemah tersumpah atau penerjemah lainnya. Tapi kami sarankan cek dulu ke universitas, pastikan ke universitas kalau dirimu mau apply Global Grade dan perlu transkrip nilai yang ditranslate. Biasanya UPT Bahasa atau Language Center yang akan membantu untuk translate dokumen tersebut. Terima kasih banyak, Nabila, untuk tanggapannya. Kami harap bisa menjawab pertanyaan dari Jusvita ataupun teman-teman lainnya ya, yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama. Berikutnya, saya ingin persilakan Naila Rafifa Nasir untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, selamat siang. Terima kasih Kak Mita, Kak Nabila. Mungkin pertanyaannya nih, kan kalau sependek pengetahuan saya, bahwa nantinya kami tidak akan bisa memilih universitas, melainkan kita hanya bisa memilih kurs yang kami inginkan saja. Nah, tapi nih, kalau seandainya saya boleh tahu, apakah ada daftar host university gitu ya yang kemungkinan akan di-assign kepada awardee nantinya? Karena kemungkinan saya ingin melakukan riset juga untuk menyesuaikan dengan kurs yang saya inginkan nantinya. Itu untuk pertanyaan pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, saya izin bertanya juga, mungkin sama seperti yang ada di kolom komentar, kalau untuk semester atas, seperti contohnya saya di semester 5, apakah masih memungkinkan nih untuk mendaftar? Karena sepertinya ketika saya lihat di formulir, ada persyaratan untuk saya bisa melanjutkan studi di Indonesia 1 tahun setelah saya menyelesaikan pertukaran di UGRAD ini. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Naila. Silakan, Nabila, untuk diberikan tanggapannya. Oke, Naila, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, betul kalau nanti eh, kandidat penerima beasiswa UGRAD tidak bisa memilih universitas di Amerika Serikat karena kami bekerja sama dengan World Learning, di mana World Learning ini yang akan bekerja sama dengan universitas-universitas di Amerika Serikat untuk penempatan universitas di Amerika Serikat. Jadi nanti masing-masing grantee akan mendapat universitas berdasarkan apa yang ditempatkan oleh World Learning. Tapi sebagai gambaran, rekan-rekan bisa cek di website Aminef untuk melihat alumni-alumni di tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan informasi di mana saja mereka ditempatkan selama mengikuti program di Amerika Serikat. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kalau saat ini misalnya Naila sudah di semester atas, apakah bisa mendaftar? Jawabannya bisa. Preferensi diberikan kepada mahasiswa yang saat ini semester 3 sampai semester 5 dan memiliki 1 tahun sisa untuk menyelesaikan studi di Indonesia. Tenang saja, yang penting fokus ke isi aplikasinya, lengkapi dokumen yang diminta, informasi yang diminta. Kalau nanti untuk eligibility dan sebagainya, panelis akan melihat secara keseluruhan. Kami harap bisa menjawab pertanyaan Naila ya untuk informasinya.
Berikutnya kami ingin mempersilahkan ada Alexander Max untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih Kak Minta untuk kesempatannya. Mungkin aku izin bertanya yang pertama untuk pertanyaan pertama, jumlah penerima untuk beasiswa ini kira-kira dari Indonesia berapa gitu Kak? Terus yang kedua mungkin apakah diperbolehkan mendaftar jika sudah terdaftar sebagai awardee beasiswa, baik beasiswa tunjangan sehari-hari ataupun beasiswa ke luar negeri gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Dan ini adalah pertanyaan yang sama seperti yang saya terima secara anonim melalui direct message ya. Jadi silakan Nabila untuk dijawab. Kalau jumlahnya tiap tahun berbeda-beda ya, karena tergantung pendanaan dari pemerintah Amerika Serikat. Yang jelas sekitar 5 sampai 10 orang tiap tahunnya. Tapi balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan, tiap tahunnya tidak ada kepastian untuk berapa jumlahnya. Yang jelas sekitar 5 sampai 10 orang. Untuk pertanyaan yang kedua, saya agak kurang jelas. Boleh tolong disampaikan kembali, Alexander? Boleh nggak jika semisal aplikan itu sebelumnya udah menerima beasiswa sebagai awardee, baik itu beasiswa tunjangan sehari-hari ataupun awardee beasiswa exchange keluar gitu. Apakah masih boleh mengikuti? Oke, baik. Terima kasih Alexander untuk pertanyaan yang kedua. Jadi, pertanyaan Alexander, bagaimana kalau kandidat penerima beasiswa atau pelamar saat ini awardee penerima beasiswa sehari-hari atau exchange keluar? Beasiswa kami terbuka untuk umum, tapi kami meminta komitmen untuk masing-masing pelamar agar bisa secara tegas memiliki komitmen untuk mengikuti setiap tahapan yang kami uh, ada, yang tahapan yang nantinya setiap awardee akan ikuti. Jadi kalau memang ternyata saat ini ada dua tawaran, pastikan pilih yang terbaik. Tentunya Fulbright menawarkan program yang berbeda dari program-program pemberi beasiswa lainnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mita. Jadi pastikan Alexander atau pelamar yang lainnya harus memiliki komitmen yang tinggi untuk mengikuti setiap tahapannya. Karena tahapannya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mita, panjang, masih ada seleksi wawancara, kemudian masih ada TOEFL, kemudian nanti kalau ternyata dipilih sebagai kandidat penerima beasiswa YouGrad juga akan ada pre-departure orientation dan yang lain sebagainya. Dan itu membutuhkan komitmen tinggi. Jangan sampai sudah ikut tapi tahu-tahu mengundurkan diri. Sayang sekali karena kesempatannya tidak datang dua kali. Baik, terima kasih banyak tanggapannya untuk Nabila dan kepada Alexander yang tadi menanyakan mengenai hal ini. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Nah, untuk berikutnya saya ingin membacakan apa yang sudah masuk di kolom chat di Zoom meeting ini. Nah, saya jawab. Saya akan lihat terlebih dahulu ya. Oke, ada satu pertanyaan. Apabila sudah pernah ikut summer course di Amerika Serikat, apakah masih eligible atau memenuhi persyaratan untuk mengikuti Global YouGrad ini? Silakan, Mbak Nabila. Oke, kalau eh, pernah sebelumnya mengikuti program di Amerika Serikat, jika ingin mendaftar boleh, tapi prioritas kami berikan kepada mereka yang memang belum memiliki pengalaman untuk mengikuti program di Amerika Serikat. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, ada pertanyaan lainnya. Kalau untuk mahasiswa semester 7, apakah masih bisa mendaftar kegiatan ini? Betul, masih bisa, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, tim panel yang akan menentukan apakah akan lolos ke tahap selanjutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, Mm-mm. preferensi diberikan kepada mereka yang saat ini berada di semester 3 sampai semester 5. Baik. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi mengenai kelengkapan berkas. Saya ingin bertanya mengenai portofolio bagi mahasiswa desain, apakah harus ada dalam bahasa Inggris atau boleh menggunakan bahasa Indonesia? Nah, bagaimana, Nabila?
Tentunya harus menggunakan bahasa Inggris ya, karena nanti itu akan disubmit dan juga akan direview oleh tim panel yang mana bahasa Inggris adalah bahasa utama yang akan digunakan dari mulai wawancara, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau memiliki portofolio, silahkan ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Nah, mengenai pertanyaan berikutnya ada dua pertanyaan mengenai surat rekomendasi. Jadi, dua penanya ini akan saya rangkum ya pertanyaannya. Untuk surat rekomendasi, apakah hanya boleh dari profesor atau boleh dari dosen yang hanya menyandang S2 atau S3? Itu pertama, lalu setelah itu untuk pertanyaan yang kedua, surat rekomendasi itu ada dua jenis, yaitu akademik dan personal. Pertanyaannya, kira-kira isi yang signifikan dari dua jenis tersebut itu seperti apa ya? Apakah bisa dijelaskan? Silakan, Nabila. Masih Oke, mute? terima Oke. kasih Mbak Ya. Mita atas pertanyaannya terkait surat rekomendasi. Silahkan pilih surat rekomendasi dari satu lecturer atau satu dosen yang berhubungan dengan studi, field of study atau bidang studi, dan boleh juga satu lagi atau yang kedua itu adalah bisa dari coach, community work, supervisor, misalnya pernah ikut kegiatan dan sebagainya. Boleh juga dari dosen yang lainnya. Nah, apakah mereka harus profesor atau sebagainya? Saya kembalikan lagi ke masing-masing peserta. Karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah orang yang memang memahami kapasitas dan juga kemampuan yang dimiliki oleh pelamar. Karena banyak sekali kita melihat yang fokus mendapatkan dari misalnya yang memiliki jabatan tinggi seperti Hmm, rektor atau dekan, tapi ternyata surat rekomendasinya sangat singkat, kurang bisa menggambarkan kemampuan yang dimiliki. mhm, Sayang sekali, karena itu surat rekomendasi memainkan peranan yang penting untuk nanti tim panel menentukan apakah bisa lolos ke tahap selanjutnya, yaitu ya. tahap wawancara. Baik. Nah, jadi tidak ada keharusan yang memberikan rekomendasi haruslah profesor, begitu ya. Kalau tidak kenal dengan baik, tentunya profesor tersebut tidak bisa memberikan narasi yang spesifik tentang Anda. Nah, pertanyaan berikutnya mengenai surat rekomendasi adalah apabila duanya surat rekomendasi berasal dari dosen, apakah tidak apa-apa? Misalkan satu terkait akademik dan satu terkait pengalaman riset yang berkaitan dengan penilaian etika kerja. Bagaimana, Nabila? Boleh, Mbak Mita, kalau seperti itu. Karena yang satu memang berhubungan dengan bidang studi yang dipelajari, dan satu lagi berhubungan dengan riset atau pengalaman riset yang pernah dimiliki. Yang jelas Baik, pastikan mereka berdua bisa memberikan gambaran secara detail dan bisa membuat dan mendukung aplikasi yang disampaikan. baik, terima kasih. Dan sekali lagi ya, untuk program Global You Grad ini memberikan preferensi kepada mereka yang saat ini duduk di semester 3 atau semester 5. Apabila Anda berada di semester yang lainnya, 6 kah atau 7 atau yang lainnya sesuai dengan kalender akademik di institusi Anda bisa melamar program ini, masih bisa, namun memang tidak diberikan preferensinya ya, karena preferensinya untuk mereka yang semester 3 ataupun 5. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab dan saya ingin mempersilahkan mereka yang sudah raise hand ada 10 orang dan kita akan ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Jadi mohon untuk sampaikan mungkin satu orang satu pertanyaan saja ya. Kami persilakan untuk yang pertama Lutfi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, sudah terdengar jelas. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya terkait surat rekomendasi, tetapi ingin memastikan lagi ya, Mbak. Uh, kan ada surat rekomendasi. Nah, apakah jika satunya itu orang, maksudnya bukan dosen gitu, coach atau mentor gitu, yang maksudnya bukan dosen tapi
beliau ini mahasiswa ataupun yang sudah lulus begitu, apakah diperbolehkan? Kemudian saya ingin bertanya kan kalau di website pendaftaran itu ada Ya, apakah Anda eligible di fall atau winter begitu. Nah, saya eligible di keduanya, tetapi di fall itu kan tulisannya Agustus atau September sampai Desember 2024. Nah, apakah bisa saya menyantumkan saya eligible, tetapi di fall itu saya bisanya mulai September sampai Desember begitu? Karena mungkin Agustus saya belum bisa begitu. Apakah bisa dicantumkan seperti itu untuk penjelasan di deskripsinya? baik. Terima kasih banyak Lutfi pertanyaannya. Silakan Nabila. Oke, kalau untuk pertanyaan kedua, misalnya Mbak memiliki coach atau mentor yang bukan dosen, itu boleh, seperti yang tadi saya sampaikan. Namun pastikan lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau coach dan mentornya ini memang bisa memberikan penjelasan yang diminta sesuai ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan di aplikasi yang nanti harus Mbak dan juga memberi rekomendasi submit. Untuk yang pertanyaan kedua saya agak kurang jelas, boleh tolong diulang lagi? Tadi pertanyaannya adalah untuk di dalam formulir aplikasi terdapat centangan yang perlu dipilih apakah harus memilih fall term yang mana dimulai Agustus September 2024 atau yang kedua begitu ya. Apakah sudah tepat Lutfi? Oke. Uh, Mohon maaf, jadi di di China itu kan fall dan winter. Nah, fall itu mulai Agustus atau September sampai 2000 sampai Desember 2024 dan winter di Januari sampai Maret kalau tidak salah 25. Oke. Nah, apakah saya bisa mencantumkan saya bisa di kedua itu, tapi di fall ini saya bisa yang September sampai Desember begitu. Dalam artian Agustus ini maksudnya saya bisa di September sampai Desember gitu. Maksudnya bukan di Agustus begitu. Apakah bisa diterima ya? Maksudnya bisa dipahami pertanyaan Oke, saya. baik. Baiklah. Jadi untuk memulai program apabila memilih yang fall lalu berangkat fall, itu Anda ingin untuk bisa berangkatnya di September bukan di Agustus, Ya, begitu ya? ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Nabila. Oke, kalau untuk keberangkatan itu memang akan ada dua keberangkatan. Ada yang berangkat di fall semester, kemudian ada juga yang berangkat di winter. Nah, untuk tanggal pasti keberangkatannya, untuk yang di fall itu eh, biasanya kami masih menunggu informasi detail dari World Learning. Kemungkinan berangkatnya itu biasanya bulan Agustus. Jadi yang Jadi perlu kalau memang disampaikan adalah untuk kalau kalender memang akademik itu benar, beda-beda ya. Ada yang mulainya betul, Agustus, ada yang mulai September. Jadi memang betul. harus fleksibel dalam hal ini. Apabila dapat Ya, universitas yang memulainya di bulan Agustus, berarti ya harus berangkat di bulan Agustus karena tidak bisa dimundurkan. Begitu ya, Nabila ya. ya tidak bisa dimundurkan. Tapi kalau Iya. memang ternyata ada kendala untuk berangkat di fall, mungkin bisa dipilih untuk keberangkatan di winter. Oke, baik. Terima kasih untuk tanggapannya. Oke, berikutnya saya ingin mempersilakan penanya berikutnya ya. Boleh nanti disampaikan satu orang satu pertanyaan saja ya. Nanti pertanyaan supaya nanti kita bisa memberikan giliran kepada teman-teman lainnya. Silakan kepada Fahri Lilamputra. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah ada suatu kondisi kesehatan atau penyakit kandidat yang membuat dirinya tidak dipertimbangkan lagi untuk menjadi award di program Bigrat? Oke, Itu saja. baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Fahri. Silakan Nabila. Oke, kami memberikan kesempatan kepada seluruh pelamar terkait dengan kondisi kesehatan yang dimiliki. Namun pastikan karena kalau mengikuti program ini harus sering ini ya, harus sering eh, kami pasti akan minta untuk travel. Nah, pastikan ke dokter misalnya dari kota asal ke Jakarta untuk ambil TOEFL dan sebagainya. Saya agak kurang jelas sebenarnya kondisi kesehatannya seperti apa. Nah, tapi pastikan kepada dokter saat sebelum apply kalau
kondisinya seperti ini, apakah bisa melamar? Yang jelas salah satu hal yang harus dilakukan ketika nanti sebagai kandidat perdana mahasiswa adalah sering ke Jakarta atau nanti juga bisa berangkat ke Amerika Serikat. Apakah itu akan mengganggu kondisi kesehatan atau tidak? Pastikan juga kalau memang memiliki pre-existing uh, health condition atau memiliki kondisi kesehatan tertentu untuk membawa uh, obat atau resep atau vitamin dan sebagainya yang memang cocok dan juga direkomendasikan oleh dokter. Jadi itu harus dipersiapkan oleh peserta sendiri. Nanti detailnya juga akan kami infokan ketika kandidat penerima beasiswa sudah terpilih ke tahapan selanjutnya. Baik, terima kasih banyak tanggapannya Nabila. Nah, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Fahri. Oke, untuk pertanyaan berikutnya kami ingin mempersilahkan ada Bima Sakti. Silakan Iya, Bima halo Sakti. Kak. Ya, Aku mau tanya nih Kak. Kemarin itu aku udah sempat coba buka portalnya dan kebetulan kan aku sekarang semester 5 dan semisal aku kepilih, berarti otomatis aku kan berangkat di semester 7 atau semester 8. Yang mana ketika aku di semester 7 itu hanya menyisakan satu semester lagi di Indonesia. Nah, ketika aku sedangkan di portal webnya itu harus 1 tahun Kak. Nah, itu bagaimana ya Kak? Karena tadi aku dengar katanya kalau semester 5 kita masih bisa daftar gitu. Terima baik. kasih Terima ya. kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan Nabila. Betul, kalau saat ini semester 5 bisa mendaftar untuk program. Seperti yang tadi kami sampaikan, preferensi diberikan kepada mereka yang saat ini ada di semester 3 sampai semester 5 dan juga ada 1 tahun untuk menyelesaikan program di Indonesia. Tentunya ketika nanti terpilih, harus menghubungi pihak universitas dan menginformasikan kalau Anda terpilih program dan bagaimana kebijakan di universitas. Apakah harus cuti atau harus izin atau sebagainya. Itu nanti bisa dibicarakan lebih lanjut dan juga kami akan menyediakan surat yang mendukung untuk proses perizinan tersebut. Terima kasih banyak Nabila untuk jawabannya. Berikutnya saya ingin mempersilahkan ada Putu Tatiana. Selamat siang, saya izin menanyakan pertanyaan Silakan. terkait persyaratan mahasiswa yang berasal dari underrepresented yang masuk dalam kategori berasal dari daerah yang underrepresented itu maksudnya apa ya? Tapi apakah kalau misalnya sudah pernah tinggal di luar negeri, apalagi di Amerika, tapi kalau misalnya di luar sebelum kita masuk kuliah, itu apakah masih eligible? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan Nabila untuk kedua pertanyaan tersebut. Baik, untuk underrepresented region yang dimaksud adalah misalnya daerah-daerah terpencil, kemudian daerah-daerah yang memang memiliki kesulitan akses untuk terkait informasi dan sebagainya. Kalau misalnya sebelumnya pernah ke Amerika Serikat dan sebagainya, selama tidak mengikuti program, silakan mendaftarkan program ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya pernah mengikuti program di Amerika Serikat, kalau mau daftar boleh, tapi Mhm. kami memberikan preferensi kepada mereka yang memang belum ada pengalaman ke Amerika Serikat. Baik, terima kasih tanggapannya Nabila. Semoga menjawab pertanyaan dari Putu Tatiana. Berikutnya kami ingin mempersilahkan ada Nabila Atifah untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait dengan course yang diambil. Berapakah jumlah Silakan. nanti course yang diambil dan Mhm. apakah akan dikonversi ke SKS yang kita di Univ di Indonesia dan berapakah jumlah konversi SKS-nya? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan Nabila. Nanti kredit, kalau di Amerika sih dibilangnya kredit ya, itu yang bisa diambil 1 sampai 3 kredit. Terkait bisa dikonvensi atau tidak, itu harus ditanyakan ke masing-masing universitas. Karena itu kebijakan dari masing-masing universitas. Jadi nanti Nabila Atifa pastikan ke universitasnya bisa ditransfer atau tidak. Kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya ada yang bisa dan juga ada yang tidak bisa. Tapi sekali lagi, ini adalah pengalaman yang sangat eh, life changing experience ya kalau berdasarkan alumni yang juga nanti akan di-share oleh alumni. Mhm. Jadi detailnya nanti juga akan diinfokan oleh alumni.
Ya, dan nanti Nabila akan ada kesempatan untuk mengikuti breakout room. Jadi bisa langsung Oh, tanya dengan alumni kepada alumni gimana nih untuk masing-masing orang pengalamannya setelah program. Gimana sih caranya konversi ke kampus? Karena saat ini di Indonesia rata-rata kampus sudah menerapkan kampus merdeka ya. Kami harap nanti yang terbaik untuk teman-teman semuanya termasuk dengan Nabila. Semoga menjawab pertanyaannya ya Nabila. Makasih, Yang Kak. Terima kasih sama-sama. Berikutnya kami ingin mempersilakan ada Ismail Mubarak. Silakan. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya specifically mengenai letter of recommendation. Apakah untuk signature-nya itu bisa tanda tangan biasa ataupun tanda tangan digital? Terima Baik, kasih. terima kasih banyak. Nah, untuk Global Ugrad yang memang formula aplikasinya daring, tentang signature nih seperti apa ya Nabila? Boleh, silakan. keduanya bisa, Mbak Mita, tanda Oke. tangan secara manual atau handwritten atau secara digital. Yang penting Mm-mm. pastikan semua informasi yang diisi dan diminta itu dilengkapi. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Kita masih ada waktu 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab, jadi saya akan terus lanjut mempersilakan penanya yang sudah raise hand. Boleh kepada Mita Handayani, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya em, untuk sebelumnya jika saya belum mempunyai or get any scholarship or awards, apakah tidak apa-apa jika saya tidak mengisi atau apakah boleh saya mengisi di kolom awards itu awards yang saya dapatkan di senior high school dan apakah itu akan mengganggu tahap seleksinya? Terima kasih sebelumnya. Baik, tadi mengenai awards yang ditelampirkan di dalam formula aplikasi ya, apakah bila di dalam masa kuliah memang belum ada awards yang didapatkan, apakah boleh awards atau penghargaan pada saat sekolah menengah dulu? Gimana Nabila? Silakan. Boleh untuk melampirkan award saat SMA, tapi pastikan awards yang dimiliki saat SMA bisa mendukung aplikasi dan juga keseluruhan informasi yang ingin disampaikan. Jadi, tim panel bisa mendapatkan gambaran bagaimana kemampuan baik itu akademis atau non-akademis dan juga prestasi yang dimiliki oleh pelamar. Baik, semoga menjawab pertanyaan oleh Mita Handayani ya. Berikutnya oleh Tania Frisila, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Eh, aku mau bertanya, Kak, Boleh. untuk wawancara itu apakah dilakukan secara online atau offline? Dan ketika kita nanti melakukan tes TOEFL IBT, itu apakah nilai yang lebih tinggi itu yang bakal lolos, Kak? Terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya. Silakan Nabila. Oke, kalau untuk wawancara, kami masih menunggu konfirmasi final apakah akan dilakukan online atau in person atau secara langsung. Yang jelas, uh, jangan khawatir kalau memang nanti dilakukan secara in person, karena semua dari mulai akomodasi dan juga pesawat nanti akan kami tanggung. Betul. Kemudian nanti kami akan informasi secara detail kepada siapa saja yang lolos untuk dipanggil ke tahapan selanjutnya, tahapan wawancara. Yang jelas tugas Anda saat ini adalah harus mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan aplikasi dengan baik, agar nanti saat wawancara tidak gugup dan bisa menjelaskan secara baik dan juga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan terkait dengan kemampuan TOEFL, apakah akan dilihat lebih tinggi atau yang lebih rendah. Tim panelis akan melihat secara keseluruhan yang ada di aplikasi. Jadi tidak hanya TOEFL, tapi dari mulai esai, surat rekomendasi, dan informasi yang disampaikan di aplikasi. Baik, terima kasih banyak Nabila untuk tanggapannya. Semoga menjawab pertanyaan yang dimiliki ya. Berikutnya saya ingin mempersilakan Novita Ramadanis. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya bertanya, untuk yang di portalnya Ya, silakan Novita. itu sudah ada template buat recommendation letter. Novita, suaranya tidak terdengar sama sekali di pihak kami. Mungkin Ya, ada baik. adjustment yang diperlukan. Apakah Ya, sudah terdengar? iya, sekarang sudah Ya, baik. terdengar. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya izin bertanya, untuk yang di portalnya Word Learning itu sudah ada template-nya untuk recommendation letter. Nah, apabila kalau misalkan nanti kita memintakan surat recommendation letter-nya itu memakai kopnya pakai universitas kita itu Ya. apakah diperbolehkan? Baik,
Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Silakan Nabila. Oke, betul sudah ada template yang diberikan. Kalau misalnya mau menggunakan universitas, bisa ditambahkan di halaman kedua di bagian penjelasannya. Jadi kalau untuk di halaman pertama yang sesuai dengan template yang diberikan oleh Word Learning, mohon untuk tidak diganti ya. Kalau mau ada penjelasan yang mungkin lebih detail dan sebagainya, yang bisa menggunakan cop bisa di halaman kedua. Oke, baik. Jadi intinya boleh untuk menggunakan letterhead atau kop surat dari universitas, namun tetap menggunakan formulir surat rekomendasi standar yang ada di Aminef ya, yang ada di aplikasi Global Ukraine. Satu penanya terakhir, Ahmad Gozi Alfaiz, silakan. Oke, baik Kak. Terima kasih waktunya. Saya izin bertanya. Yang pertama, apakah ada tentang kenyataan yang jelas tentang timeline? Jadi pengumuman lolosnya kapan, terus interviewnya kapan, dan berangkatnya kapan, gitu seperti itu. So, pertanyaan yang kedua, mungkin Kakak ada mungkin bisa memberikan sedikit alasan terbesar orang itu gagal untuk lolos di seleksi berkas mungkin, atau mungkin bahkan seleksi interview. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Silakan Nabila. Untuk timeline, boleh tolong dibantu Mbak Mita. Tadi Mbak Mita udah share sebenarnya pada saat PPT ya. Ya. Nanti bisa di-share kembali untuk timelinenya. Di situ sudah dijelaskan secara detail oleh Mbak Mita tadi pada saat sesi penjelasan. Apa saja yang Oke, disampaikan. sebentar saya akan share screen lagi ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin melamar Global You Grad, berikut ini adalah timeline yang nanti akan dilewati dan sebagai informasi ya. Nah, ini dia. Untuk timeline Global You Grad akan seperti ini ya. Oke, 15 Desember tenggat waktu pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi wawancara setelah 15 Desember hingga awal Februari, lalu akan ada TOEFL IBT, jadi nanti setelah nominasi ini di bulan April hingga nanti sekitar bulan Juli mungkin ya, Nabila, akan ada waktu masa tunggu untuk menunggu pengumuman, dan kalau nanti terpilih dan terkonfirmasi menjadi penerima beasiswa ini, akan berangkat ke Amerika Serikatnya di bulan Agustus atau September, atau nanti di spring term. Nah, itu nanti dari pihak World Learning yang akan menentukan. Begitu kurang lebih ya, Nabila ya. Terima kasih, Mbak Mita. Seperti Baik. itu di timeline-nya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, eh, apa saja yang membuat peserta gagal di tahap berkas dan juga interview? Kalau di tahap berkas biasanya aplikasi yang tidak lengkap. Contoh aplikasi yang tidak lengkap misalnya tidak melampirkan KTP, tidak melampirkan TOEFL prediction atau TOEFL IBT, dan juga ada dokumen-dokumen yang lainnya yang tidak disubmit atau tidak diserahkan. Kemudian pada saat wawancara, apa saja yang membuat kandidat gagal untuk menjadi kandidat penerima beasiswa UGRAD? Biasanya yang paling utama adalah nervous. Jadi pastikan latihan terlebih dahulu, kemudian pastikan juga pada saat wawancara sudah siap dengan semua yang kira-kira akan ditanyakan. Karena pertanyaan yang disampaikan tidak akan melebihi dari apa yang sudah disampaikan di aplikasi. Jadi tenang saja, pertanyaannya semua seputar apa yang peserta tulis di aplikasi. Jadi pastikan untuk rileks, santai, karena semua pertanyaannya seputar aplikasi. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya Nabila. Nah, terima kasih banyak rekan-rekan semua untuk sesi tanya jawabnya, yang mana kami sudah jawab semuanya ya, baik yang di kolom chat di Zoom meeting ataupun yang bertanya secara langsung. Sekarang langsung saja kita beralih kepada sesi berikutnya, yaitu sesi penjelasan mengenai langkah-langkah mengisi Global Undergraduate Exchange Program Application Form. Nabila, makasih banyak ya. Sekarang kita menggantikan screen Nabila dengan speaker Ayu Sylvia. Baik, terima Terima kasih. kasih semua penanya. Oke. Nah, langsung saja kami ingin mempersilakan kepada alumni Global You Grad Ayu Sylvia
untuk bisa menyampaikan mengenai langkah-langkah mengisi formulir aplikasi Global New Grad, di mana Ayu Sylvia ini adalah penerima beasiswa pada tahun 2022 dan berasal dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan ditempatkan di Minnesota State University Mankato ya. Silakan langsung saja Ayu, nanti untuk waktunya hingga kurang lebih 15 menit dari sekarang mungkin ya, supaya kita bisa beranjak ke breakout room. Kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan tempatnya, Miss Mita. Saya izin share screen ya. Apa share screen-nya dapat terlihat ya? Ya, sudah dengan jelas. Silakan di full screen, silakan. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua calon New Brothers. Di sini saya Ayu Sophia yang sebelumnya telah Miss Mita jelaskan juga terkait biodata singkat saya, dan di sini saya akan bawakan langkah-langkah atau tips menulis aplikasi Global Ugrad. Oke. Nah, di sini saya akan secara detail menjelaskan untuk di portal Word Learning atau di portal aplikasi Global Ugrad sendiri. Nah, untuk mengakses portal tersebut, teman-teman nantinya akan dapat aksesnya dari halaman Aminef. Setelah nanti teman-teman melihat berbagai persyaratan-persyaratan dokumen, dan nanti teman-teman scroll ke bawah, dan nanti teman-teman akan melihat link yang berwarna merah seperti ini ya. Nanti teman-teman tinggal langsung klik saja, dan nantinya akan secara langsung terlink ke beranda portal aplikasi Global Ugrad yang sebelumnya juga Miss Mita jelaskan. Jikalau teman-teman sudah mempunyai akun, teman-teman bisa langsung login. Namun jika belum, teman-teman bisa sign up terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password. Dan jika teman-teman sudah login, nanti teman-teman bisa mengakses tampilan seperti ini. Nah, mohon maaf sebelumnya saya mengakses website ini setelah mengklik tombol Get Started ini. Jadi jika ini adalah pertama kalinya teman-teman mengakses portal aplikasi Global Ugrad ini, nah nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Yang untitled ini bakalan ikonnya Get Started ini. Nah nanti teman-teman langsung Get Started aja. Setelah Get Started, nanti teman-teman bakal ngeliat tampilan 2024 Ugrad Application. Nah, di sini dipastikan teman-teman mengisi di tahun yang sekarang ya, yang 2024. Dan nanti teman-teman tinggal klik open saja. Setelah mengklik open, di sini yang pertama tuh ada eligibility check. Jadi untuk mengecek apakah teman-teman eligible untuk mengikuti program Global Ugrad ini. Yang pertama itu ada apa teman-teman punya kewarganegaraan US, terus apa teman-teman salah satu aspiring leader di salah satu negara di bawah ini gitu. Yang otomatis kita dari Indonesia yang bisa mengikuti program ini gitu. Terus teman-teman apakah di atas 18 tahun di Agustus 2024, terus juga adakah teman-teman itu mahasiswa full time gitu di negara teman-teman punya kewarganegaraan yang mana di Indonesia ya teman-teman. Nah di sini masih di eligibility check. Di sini seperti yang tadi teman-teman banyak tanyakan, di sini ada apakah teman-teman punya at least one full academic year gitu, at least 1 tahun ajaran setelah pulang dari program Global Ugrad ini setelah Mei 2025. Dan kalau misalkan yes, nah setidaknya teman-teman tuh punya 1 semester lagi setelah kepulangan di Mei 2025.
Terus ada juga apa teman-teman bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang otomatis yes ya teman-teman. Terus ada commit to service di komunitas teman-teman gitu. Karena dalam Global Ugrad ini tuh sangat diapresiasi kalau misalkan teman-teman itu berkontribusi real di komunitas sekitar teman-teman gitu. Nah, setelah ngecek eligibility check yang tadi, nah teman-teman dapat langsung terlink ke main application atau aplikasi utama. Di mana yang pertama tuh ada personal information. Di sini personal information ada nama lengkap teman-teman, terus ada biological sex atau jenis kelamin, terus date of birth, tanggal lahir. Terus di sini juga ada personal information di mana kontak information teman-teman ya, kayak email yang aktif, terus ada phone number, nomor HP, terus ada juga alamat yang teman-teman sekarang tinggal gitu atau domisili teman-teman. Kemudian di sini ada terkait di negara mana teman-teman lahir, terus kota mana teman-teman lahir, dan kalau teman-teman ada yang sekarang tinggal di luar negeri, nah teman-teman bisa dilampirkan di sini gitu. Kalau misalkan di Indonesia ya tinggal dipilih Indonesia. Kalau misalkan kota nih, misalkan teman-teman berasal dari kota A, tapi kampus teman-teman itu ada di kota B. Nah, itu teman-teman tinggal pilih di kota mana sekarang teman-teman tinggal gitu. Terus kewarganegaraan teman-teman tuh apa, dan apakah teman-teman tuh punya kewarganegaraan ganda gitu. Terus di sini ada disability disclosure, di mana program Global Ugrad ini tuh terbuka bagi semua kalangan. Dan di sini ada apa teman-teman pernah di convict crime atau kejahatan gitu. Yang tentu lebih baik tidak ya teman-teman. Terus di sini ada emergency contact. Di sini teman-teman bisa isi emergency contact seperti orang tua ataupun wali yang emang nantinya bisa secara mudah dikontak ketika keadaan emergency teman-teman gitu. Dan nanti di-describe hubungannya sama teman-teman itu apa gitu. Apakah orang tua atau ibu atau bapak atau yang lain. Terus di sini ada academic information, di mana ini yang bagian yang penting juga. Di sini nama universitas yang teman-teman sekarang kuliah, terus alamatnya, jurusan, kemudian IPK, dan sekarang teman-teman itu lagi di tahun keberapa gitu kuliahnya. Masih di academic information, di sini bulan dan tahun berapa teman-teman masuk universitas, dan bulan tahun berapa kira-kira teman bakal lulus atau mendapatkan gelar. Terus ada juga pertanyaan apakah teman-teman berstatus sebagai mahasiswa di kampus lain juga gitu. Terus ada juga apakah sebelumnya teman-teman pernah ngambil gelar sebelumnya atau tidak, terus pernah di-dismiss dari universitas atau tidak. Terus di sini pertanyaan yang penting juga, apakah teman-teman tuh able untuk mengikuti program Global Ugrad ini pada fall 2024 atau spring 2025 semester. Terus di sini ada yang tadi juga banyak teman-teman tanyain terkait course ya atau kelas yang nanti teman-teman ambil gitu. Nah, di sini tuh saya sarankan teman-teman tuh bisa melakukan riset terlebih dahulu yang emang course-course apa yang bisa teman-teman ambil di US, yang mana relate atau sesuai dengan
jurusan teman-teman yang di Indonesia sekarang gitu. Cuman ini cuman hanya referensi untuk penempatan nanti university teman-teman di US gitu. Jadi ini doesn't guarantee atau tidak secara pasti bakal teman-teman ngambil course itu gitu. Cuman ini hanya referensi untuk nanti jika teman-teman terpilih menjadi finalis Global Ugrad dan penempatan host universitasnya gitu. Terus selain course yang sesuai dengan jurusan teman-teman, di sini juga ada course yang bisa diambil di luar jurusan teman-teman gitu. Jadi kalau di US tuh nanti teman-teman bisa juga belajar di kelas yang emang di luar jurusan teman-teman gitu. Nanti bisa juga di list di sini. Terus apakah teman-teman pernah ke US sebelumnya? Terus pernah exchange juga di US kah? Atau kayak tadi ada summer course dan lain-lain gitu. Terus di sini ada gimana teman-teman mendengar Global Ugrad program ini gitu. Apakah dari sosial media atau dari laman Aminef atau dari yang lainnya. Terus di sini ada academic information yang nantinya diisi yang memberikan teman-teman rekomendasi gitu. Jadi di sini tinggal mengisikan nama lengkapnya, kemudian email aktifnya, dan nomor HP-nya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk surat rekomendasi itu diminta pada dosen atau supervisor teman-teman yang bisa ngasih penjelasan kemampuan teman-teman itu bagaimana secara baik, dan emang beliau bersedia kalau misalkan kontak information-nya dimasukkan di portal ini gitu. Terus di sini ada English proficiency, di sini masuknya self-read ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan aja native bahasa teman-teman tuh apa, terus berapa lama teman-teman belajar bahasa Inggris, terus di mana, terus tinggal di reading, spoken, terus sama written teman-teman tuh bagaimana, terus pernah ngambil TOEFL sebelumnya atau IELTS sebelumnya gitu atau tidak. Oke, untuk selanjutnya di sini ada interest, hobby, and community service. Di sini ada pertanyaan, apa teman-teman sekarang kuliah sambil kerja misalkan. Nah, kalau misalkan iya, berarti kan status teman-teman tuh mahasiswa dan juga karyawan gitu. Tinggal teman-teman pilih di sini gitu. Terus ada occupation dari orang tua teman-teman gitu. Terus ada hobi dan minat yang teman-teman nikmati gitu di waktu luang. Nah, bisa di list di sini. Selanjutnya ada hobi dan minat yang teman-teman mau coba di US gitu, kayak snow tubing atau skiing gitu. Kalau misalkan kita yang mau nyoba salju gitu, karena kan kita cuma 2 musim gitu di Indonesia. Bisa di list di sini ya teman-teman. Terus ada selanjutnya di sini masih di interest, hobby, and community service. Di sini describe your commitment to your community ya. Lagi-lagi saya highlight gitu. Jadi kalau misalkan aplikasi Global Ugrad ini tuh diharapkan teman-teman itu punya komitmen untuk berkontribusi di komunitas teman-teman gitu. Jadi di sini nanti teman-teman list community service apa yang teman-teman pernah berkontribusi atau engage gitu kan, yang emang relate sama Global Ugrad aplikasi ini gitu. Terus ada di list scholarship atau beasiswa penghargaan yang pernah teman-teman raih gitu, yang emang relevan sama Global Ugrad aplikasi ini, yang nantinya bisa menjadi nilai tambah maupun unik teman-teman bakal jadi best participant atau yang emang bakalan cocok untuk jadi aware di Global Ugrad aplikasi ini gitu.
Oke, untuk selanjutnya di sini ada esai. Nanti teman-teman ada mengisi 2 esai sebenarnya. Nah, di esai pertama ini nyambung sama yang slide sebelumnya itu nanti teman-teman ditanyain kenapa sih teman-teman itu bakal jadi great participant atau partisipan yang paling baik gitu atau yang paling tepat buat Global Youth Grad program ini gitu. Nah, nanti teman-teman bisa jelasin di sini. Dan ini ada minimal katanya ya, ada 450 sampai 600. Untuk yang kedua, ini esainya tuh teman-teman bisa milih mau jawab esai yang kedua atau yang ketiga. Kalau misalkan teman-teman milih untuk jawab yang esai kedua, nah ini teman-teman lebih mendeskripsikan teman-teman mengidolakan leadership komunitas di leadership seseorang di komunitas teman-teman gitu. Dan kenapa teman-teman mengidolakan mereka, terus apa sih influence-nya mereka terhadap leadership-nya teman-teman, terus gimana mereka menginfluence dan ngasih give back to komunitasnya dan bisa membuat komunitasnya maju gitu. Nah, kalau di esai yang ketiga, kalau misalkan teman-teman milih esai yang ketiga, nanti teman-teman mendeskripsikan tentang komunitas tuh buat teman-teman itu tuh gimana sih impact-nya ke hidup teman-teman dan bagaimana kontribusi teman-teman tuh di komunitas teman-teman dan apa kira-kira yang nanti teman-teman bisa kontribusi di masa depan gitu. Dan ada lagi nih poin kuncinya dan kenapa Global Youth Grad ini tuh bakal bantu tujuan teman-teman dalam membuat komunitas ini tuh maju atau setidaknya mencapai goals dari komunitas tersebut gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini ada submit required documents. Nah, tadi kan ada contact information about yang ngasih referensi ke teman-teman atau yang ngasih rekomendasi ke teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal mengupload surat rekomendasinya. Nah, di sini yang warna biru ini template rekomendasinya teman-teman. Jadi, sebenarnya teman-teman itu tinggal mengkontak orang yang emang bersedia memberikan rekomendasi ke teman-teman dan bisa mendeskripsikan teman-teman secara detail. Nah, nanti teman-teman tinggal kasih aja template ini dan nanti mereka bisa mengisi secara langsung. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan tanda tangannya, nanti teman-teman tinggal langsung di-upload saja di sini. Begitupun untuk personal letter recommendation. Mohon maaf. Untuk selanjutnya di sini ada fotokopi paspor. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya paspor, nah teman-teman ini tuh bisa pakai KTP ya, atau Government Issue ID. Tinggal di-upload di sini. Kemudian ada official transcript, yang mana transkrip terakhir teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman di semester 5, otomatis transkripnya kan belum keluar nih yang semester 5. Nah, teman-teman bisa upload transkripnya tuh sampai semester 4 gitu. Terus untuk yang terakhir di sini kalau teman-teman punya portofolio, teman-teman bisa lampirkan di sini. Ini khusus untuk mahasiswa seni atau arsitektur dan lain-lain. Tinggal di-upload di sini dan itu lagi-lagi berbahasa Inggris ya teman-teman. Oke, untuk aplikasi form ini tuh sebenarnya sampai sini dan ini tuh bisa diakses berulang kali ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman belum fix gitu atau nanti mau diedit lagi gitu. Nah, nanti teman-teman bisa di-save draft terlebih dahulu. Namun kalau misalkan teman-teman sudah yakin, nanti teman-teman bisa langsung mark complete di sini. Tapi perlu diingat kalau misalkan kita mark complete di sini ini bukan submit ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman mark complete di sini nantinya akan merubah tombol submit ini menjadi hijau gitu. Jadi teman-teman harus mengklik submit ini. Kalau tidak, nanti aplikasi teman-teman tidak tersubmit gitu.
Jadi dipastikan setelah mark complete tadi, teman-teman mengklik submit ini gitu. Oke, untuk jika teman-teman sudah submit aplikasi di laman tadi, nah tadi juga sudah dijelaskan di awal ya sama Miss Mita, ini teman-teman confirm ya ke Aminef gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah submit dan lampirkan TOEFL ITP atau TOEFL prediction dan yang lainnya ke email yang ada di sini dengan subjek nama lengkap teman-teman sama complete global UGRAD online form gitu. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Untuk waktu saya kembalikan ke Miss Mita. Terima kasih banyak Ayu untuk penjelasannya mengenai langkah-langkah pengisian formulir aplikasi Global UGRAD ya. Mungkin banyak sekali langkah-langkah yang perlu diperhatikan begitu ya. Namun yang memisahkan teman-teman di Indonesia dan Amerika Serikat itu literally hanya aplikasi saja ya. Kalau tidak mengisi aplikasi tentu tidak bisa dipertimbangkan menjadi Global UGRADer berikutnya. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk berikutnya adalah sesi breakout room, di mana kami akan alokasikan Anda untuk bisa ngobrol secara langsung lebih dekat dengan para speakers dan juga moderator, dan nanti Anda akan terbagi ke dalam 8 breakout room yang berbeda. Namun sebelum kami mengaktifkan breakout room, kami ingin menyudahi dulu untuk live streaming acara ini, yang mana acara ini kami live streaming di beberapa Facebook page seperti Aminah Fulbright Indonesia, Education USA, My Amerika Surabaya, My Amerika Jakarta, dan juga US Konjen Medan. Namun sebelum kami mengakhiri acaranya secara resmi yang live streaming ya, saya ingin untuk membagikan layar saya seperti yang sudah dijanjikan untuk membagikan informasi kesempatan mendapatkan TOEFL ITP Home Edition. Silakan Anda mengisi formulir aplikasi apabila Anda berniat atau berminat untuk mendapatkan TOEFL ITP Home Edition yang mana nanti akan dilaksanakan seleksinya oleh tim Aminef. Untuk pengisian aplikasi akan membutuhkan waktu 3-10 menit, jadi tidak perlu sekarang juga. Silakan di screen capture terlebih dahulu informasinya. Nanti setelah acara baru Anda mengisi formulir aplikasi karena formulir ini akan kami buka hingga tenggat waktu pendaftaran yaitu di akhir November ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang bergabung bersama kami di Facebook page. Sampai jumpa di acara berikutnya. Dan sesaat lagi kami akan memulai untuk breakout room. Dan apabila Anda yang di Facebook ingin bergabung bersama kami di breakout room, boleh silakan langsung masuk ke dalam Zoom meeting yang informasinya Anda bisa dapatkan di Instagram Story atau Facebook Story Aminef ya. Saya akhiri untuk teman-teman yang di Facebook page. Terima kasih. Baik. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk berikutnya kami akan memulai untuk breakout room ya. Jadi siap-siap terlebih dahulu untuk hal tersebut. Nah, Anda nanti akan ketemu dengan 16 orang alumni yang bertindak sebagai moderator dan speaker di masing-masing ruangan.